Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fardania dan teman kelompok saya Ramlah. Kami dari kelas PBS 3G Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas tentang proses keberatan dan banding. Tanpa berlama-lama, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Fardania. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengajuan keberatan. Dalam proses pengajuan keberatan, ada beberapa syarat yang harus diketahui. Yang pertama, pengajuan dilakukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, menuliskan jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut menurut perhitungan wajib pajak, disertai dengan alasan yang menjadi dasar perhitungan. Ketiga, surat keberatan diajukan hanya untuk satu ketetapan pajak, atau satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak. Yang keempat, wajib pajak sudah melunasi pajak yang harus dibayar, paling sedikit sesuai dengan jumlah yang telah disetujui dalam pembahasan hasil akhir, sebelum surat keberatan disampaikan. Kemudian yang kelima, dapat diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan dikirim, atau sejak terjadi pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Kemudian yang keenam, surat keberatan pajak harus ditandatangani oleh wajib pajak. Kemudian yang terakhir, surat keberatan pajak disampaikan ke KPP atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berada dalam wilayah wajib pajak bersangkutan. Adapun jangka waktu keputusan keberatan pajak, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan pajak diterima. Apabila telah melampaui jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya keberatan dan Dirjen Pajak belum menerbitkan surat keberatan pajak, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Pihak Dirjen Pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak 12 bulan telah berakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlah. Saya akan melanjutkan materi tentang proses penyelesaian keberatan. Penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 202. Tata cara pengajuan dan penyelesaian PMK 9 nomor 9 2013 PMK 2015. Berdasarkan pasal 13 PMK tanggal 9 2013, dalam proses penyelesaian keberatan Direktur Jenderal Dirjen Pajak memiliki beberapa wewenang. Yang pertama, meminjam buku, catatan data, dan informasi dalam bentuk hard copy atau skopi kepada wajib pajak terkait dengan materi yang disengketa. Kedua, meminta wajib pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketa melalui permintaan surat keterangan. Ketiga, meminta keterangan dan bukti atau dengan materi yang disengketa kepada pihak ketiga. Keempat, meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. Kelima, melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan memanggil wajib pajak melalui penyampaian surat panggilan. Keenam, melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data atau informasi. Adapun proses banding, yaitu proses banding merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas atau tidak sependapat dengan hasil ketetapan pajak. Proses banding pajak ini memang baru dapat dilakukan apabila wajib pajak merasa tidak puas terkait suatu surat ketetapan pajak tentang pajak terutang, jadi keterangan pajak dan bayar pajak. Adapun syarat dan hak pemohon banding pajak, yang pertama, 1. Syarat pengajuan surat banding pajak. Tiap satu keputusan diajukan 1:1. Kedua, surat banding juga harus dilampir surat keterangan keputusan tersebut. Ketiga, banding hanya diajukan jika besarnya jumlah pajak terhutang yang dibayar 50%.
Adapun hak pemohon banding pajak, yang pertama, selama jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan banding pajak. Kedua, surat pemerintahan untuk dimasukkan dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat uraian banding pajak. Ketiga, pemohon banding pajak berhak hadir dalam sidang pembacaan keputusan bersama. Sekian dari saya.